Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan membacakan 1 Raja-Raja pasal 17. Saya akan mengajak kita membaca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Ya, kita bacakan bergantian 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Ya, yang pria akan membacakan ayat ke-17, yang wanita ayat ke-18, ya, bergantian sampai ayat yang ke-24, ya. Jadi ayat 17 yang pria, 18 yang wanita, ya, bergantian. Yang Anda masih bingung saya pria atau wanita, baca dua-duanya, ya, enggak apa-apa. Oke. Kita akan membaca ayat 17, 1, 2, 3. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ya sudah hidup." Amin, oke. Baik, zaman sekarang zaman interaktif ya, jadi biasanya suka dua arah gitu ya. Nah jadi izinkan saya bertanya ya, walaupun saya sudah tahu ya. Biasa kalau GKY itu ditanya jemaatnya itu rendah hati. Ya ditanya dari mimbar nggak ada yang jawab biasa gitu. Di Greenfield ya, Citra ya, Gading ya, Sunter juga ya termasuk. Nah tapi coba ya kita tanya. Kalau Anda baca tadi ayat yang sudah membaca dari perikop tadi, kira-kira nih, kira-kira isi khotbahnya itu apa yang mau disampaikan? Pokok yang mau disampaikan itu tentang apa? Ada yang mau kasih pendapat? Ada yang mau kasih pendapat? Kira-kira kalau tadi dibaca ya ayat 17 sampai ayat 24 gitu ya. Kira-kira nih kalau Anda orang Kristen yang baik gitu kan, wah ya crash sel, wah jadi ini sel-selnya udah Kristus semua. Begitu baca ayat kan pasti muncul gitu ya, oh ini kayak pernah dengar khotbahnya, saya pernah baca, harusnya bicara ini. Ah, kira-kira bicara apa topik yang penting yang muncul dari ayat ini kira-kira? Wah rendah hati ya, saya udah tahu gitu ya, tapi nggak mau ngomong, takut sombong gitu kan. Kira-kira kalau dari judul apa itu? Kita lihat dari judul aja. Kira-kira berkaitan sama apa? Doa, oke. Tuh kan saya sudah tahu Anda itu tahu, cuman malu-malu gitu ya. Doa gitu ya. Di sini Anda bicara tentang doa. Terus kira-kira doanya harus kayak apa kalau dari bacaan Elia ini? Doanya harus apa? Kenapa Pak? Boleh? Nggak apa-apa Pak, bagus-bagus. Doanya kira-kira harus apa Pak? Doanya harus apa? Kenapa? Ada yang bersuara, saya senang sekali mendengar suara. Apa kira-kira? Ya silakan. Berempati, mengerti pergumulan daripada orang lain gitu ya. Oke bagus, jadi kalau kita berbicara tentang doa, ya apalagi nanti kita juga ada doa, di depan tadi juga nanti di belakang ada doa bagi jemaat membutuhkan, kita harus punya empati ya. Mengerti penderitaan orang lain, orang nggak bisa doa kalau nggak ada empati. Nggak ada mendoakan remaja, saya nggak punya anak remaja, anak saya sudah dewasa, nggak ada empatinya. Gitu ya, berdoa untuk IKN, wah IKN nggak ada urusan sama saya. Doanya nggak ada empatinya gitu. Nah tapi doanya Elia itu ada empatinya.
Taunya dari mana Pak Markus ada empatinya? Coba baca. Elia doanya kayak apa? Ada tanda-tanda yang bisa dituliskan nggak di dalam Alkitab? Elia doa seperti apa? Dia bawa anak itu ke atas terus doa. Doanya gimana? Dengan berseru. Tuhan, ini Tuhan. Nah, coba kan. Kita tahu kita ada peduli sama seseorang tuh gimana? Kalau ada orang keluar gitu ya, jatuh gitu ya. Jatuh. Nah, itu biasa. Tapi kalau dia jatuh, jatuh. Nah, kita tahu ini orang pasti, ini biasanya pasti orang penting ini. Buat kamu apa? Ketahuan. Oh ini papa, oh ini mama jatuh, ini anak jatuh gitu kan. Jadi kita melihat ada empatinya dari Elia. Kalau Elia nggak ada empati, bawa ke atas, Tuhan, kok mati Tuhan? Kalau Tuhan mau kasih mati, ya mati. Kalau mau Tuhan kasih hidup, hidup. Kalau mau tetap mati, mati. Enggak kan? Dia ada empati sih, dia berseru pada Tuhan. Nah, jadi di sini Anda sudah menemukan gitu ya, bagus ya, Anda mengungkapkan dari diri Anda sendiri, Anda sebenarnya menemukan poin-poin penting dari bagian Alkitab yang kita baca ini. Gitu ya. Bagaimana kita berdoa, bagaimana harus ada empati, berdoa itu harus sungguh-sungguh dari dalam hati, begitu kan? Oke. Nah, cuman saya hari ini akan ajak Anda melihat begitu ya. Itu doa manusia. Bagus, harus dilakukan, tapi di balik cerita ini, saya menemukan ada sebuah drama yang membuat doa itu menjadi lebih luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita tadi sekedar yang tadi kita dengar di depan, kita melihat kehebatan manusia berdoa. Kita melihat kehebatan manusia berempati. Kita melihat kehebatan Elia yang berdoa. Kita melihat kehebatan Nabi Tuhan yang kemudian berdoa dengan sungguh kemudian bangkitlah. Kita melihat kehebatan seorang wanita yang meminta kepada hamba Tuhan. Kemudian waktu hamba Tuhan ini menyaut, maka kemudian anaknya perempuan itu kemudian dipulihkan. Kita bisa melihat iman daripada wanita itu. Oke, saya setuju itu semua. Tapi saya hari ini mengajak Anda melihat satu konflik yang mungkin kita tidak sadari. Satu konflik yang kalau bukan karena kemurahan Tuhan, manusia yang berdoa itu nothing. Gak ada apa-apanya. Nah, apa itu konflik yang ada di sana? Oke? Mari kita mencoba melihat begitu ya. Bapak Ibu, kalau saya kasih sebuah cerita begitu ya. Suatu saat ada seorang ibu dan anak yang sakit AIDS. Sakit AIDS, daya tahan tubuh itu menurun. Dan ibu dan anak ini terbaring di pinggir jalan, mereka tidak punya rumah. Lalu datanglah seorang dokter, suatu saat kemudian membuatkan mereka tenda yang cukup besar, kemudian mereka tinggal di tenda yang diberikan oleh dokter itu. Tenda itu bukan rumah yang besar, tapi paling tidak mereka bisa ada di situ, tidak kedinginan, mereka tidak kena hujan, mereka tidak kena angin, mereka bisa tinggal di situ. Dan yang penting dokter itu juga memberikan obat-obatan bagi penyakit AIDS, baik ibu maupun anak itu. Mereka berdua menjalani kehidupan di tenda itu, mulai bisa tersenyum, mulai bisa makan enak, mulai tidak meriang lagi, kondisi badan sehat, mereka bisa ketawa bersama-sama. Tetapi kemudian 6 bulan kemudian, setengah tahun kemudian, sang anak semakin kehilangan imunitasnya karena AIDS. Dia mulai semakin sakit dan akhirnya beberapa bulan kemudian anak itu meninggal. Maka kemudian ketika dapat kabar anak itu meninggal, dokter itu yang memang tiap hari menyuplai obat, dia datang untuk mengungkapkan rasa dukanya. Begitu sampai di depan tenda itu, ibu itu keluar. Kemudian dia memaki-maki sang dokter. Melemparkan barang yang ada di tenda kepada dokter yang datang untuk melayat itu. Kamu dokter bawa sial, bukannya sehat anak saya malah mati. Tahu gitu saya nggak ketemu sama kamu dokter bejat, dokter sialan. Oke. Waktu Anda dengar cerita ini, kesannya gimana? Yang tokoh jahatnya di situ siapa? Dokternya atau ibunya?
ibunya ya. Kenapa Pak, boleh bantu? Enggak grateful sama dokter. Pernahkah Anda menyadari kisah perempuan ini? Elia datang sana, terus bilang, hei perempuan, ambilkan aku air. Perempuan bilang, air masih ada. Nih Pak, silakan Pak. Ambilkan, buatkan aku juga roti. Perempuan bilang, roti, air saya sudah kasih, gak terima kasih, minta roti. Kita ini ya, saya cuma cari ranting-ranting terakhir, bakar, bikin roti. 1 atau 2 kecil, setelah makan kita siap-siap mati karena kita sudah tidak punya apa-apa. Elia bilang, gak usah mati. Kasih saya roti, itu ada berkat Tuhan. Minyak sama tepung gak akan habis. Betul, perempuan ini punya iman. Maka dia kasih. Terbuktilah janji Tuhan, memang roti sama tepung sama minyak tidak habis. Mereka harusnya mati kalau Elia tidak datang. Karena Elia datang, mereka punya minyak sama roti. Tidak jadi mati. Berhari-hari lamanya kita tidak tahu, saya coba selidiki Alkitab, saya tidak menemukan. Tapi itu bisa mencakup berbulan-bulan. Roti, minyak sama tepung itu tidak habis. Setelah mereka bisa hidup bersama-sama, padahal harusnya sudah mati kalau Elia nggak datang. Anaknya beneran mati, tapi mamanya hidup. Mamanya datang, maki-maki Elia. Kamu, gara-gara kamu bikin sial, kenapa kamu datang ke sini? Anak saya jadi mati. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat ini sebenarnya narasi yang menceritakan apa? Narasi yang menceritakan betapa manusia itu nggak tahu bersyukur. Saya sama Anda juga sama. Kalau nggak ada Elia, nggak ada berkat Tuhan melalui Elia, dia sudah mati dari dulu. Sekarang hidupnya udah diperpanjang, ngelunjak. Nggak rela bahwa sekarang anaknya mati walaupun dia masih hidup, walaupun harusnya dua-duanya sudah mati dulu. Nggak terima. Yang lucu adalah perempuan ini sambil marah-marah, sambil tidak terima. Dia juga bilang di ayat yang dituliskan di situ, waktu, kenapa kamu datang ke sini Nabi Elia? Kamu datang ke sini supaya Tuhan itu ingat ya kesalahan saya, ada di ayat itu. Baca. Jadi buat dia nyalain Elia, Nabi Tuhan yang datang. Karena kamu Tuhan jadi ingat dosa-dosa saya, karena kamu datang anak saya mati, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, di sini kita diingatkan, kalau saya secara pribadi membagikan kepada kita sekalian, kita belajar berefleksi ya ke dalam kehidupan kita. Bahwa tokoh wanita ini menjadi sebuah tokoh wanita yang kadang-kala terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita Tuhan tolong, setelah Tuhan tolong, kita bukannya lebih rendah hati, kita lebih ngelunjak. Tuhan, tolong saya. Misalkan apa ya? Misalkan saya sakit, saya nggak bisa keluar dari ranjang seminggu. Tuhan tolong. Setelah seminggu kita bisa berdiri. Nah, puji Tuhan. Tapi mungkin dalam kehidupan berikutnya kita sakit lagi. Dan sakit kita misalkan sampai hari ke-8. Kita bilang apa? Tuhan ini di mana sih? Dulu aja saya lebih cepat sembuh, kenapa sekarang lebih lama? Kita nggak sadar kadang-kadang ya, kalau Tuhan kasih kebaikan, kita itu merasa berhak seperti janda ini. Harusnya sekarang saya di sini habis, tetapi diperpanjang, setelah diperpanjang kemudian tidak dilanjutkan, kita nggak terima. Karena kita merasa saya layak mendapatkan hal ini. Nah Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang hari ini kita renungkan. Buat saya ini sebuah hal yang mengejutkan. Karena waduh, iya ya, jangan-jangan saya juga seperti janda ini loh.
Saya ini diberi kebaikan Tuhan, jawaban oleh Tuhan, pertolongan oleh Tuhan, tetapi akhirnya begitu ada masalah lagi, saya ngelunjak. Saya nggak terima sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya merasa Tuhan nggak ada, saya merasa Tuhan kenapa ungkit-ungkit dosa yang lalu. Padahal kebaikan Tuhan itu sudah berlimpah. Nah Bapak Ibu, di sini saya mengajak kita itu untuk boleh sadar. Kalau buat saya membagikan di dalam kisah doa ini ada kisah anugerah daripada Allah. Kita itu berdoa, kalau nggak ada anugerah Allah, sebenarnya kita ini semua orang-orang lunjak. Orang-orang yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena perempuan ini ngelunjak, tetapi waktu Elia berdoa, toh Tuhan dengar doanya. Anaknya dibangkitkan lagi, diberikan lagi kepada ibunya. Ini kalau bukan Tuhan itu sabar. Tuhan bisa bilang begini, kamu ya protes anak mati. Kalau gitu biar sama-sama aku matiin juga kamu. Ya kan, bisa dong. Bisa. Karena Tuhan bilang, aku sudah kasih perpanjangan, satu aku ambil. Kamu enggak terima, ya sudah, punyamu saya ambil sekalian. Saya enggak salah apa-apa kan, harusnya kamu sendiri bilang, aku masa terakhir makan siap mati. Tuhan datang, tepung sama minyak tidak habis. Perpanjanglah hidupnya. Setelah sampai di sana, komplain lagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat kalau bukan karena anugerah Tuhan, sebetulnya doa-doa kita itu adalah doa yang sebetulnya banyak dengan kesalahan, banyak dengan dosa, dan seharusnya itu tidak dijawab. Tetapi untung Tuhan itu beranugerah, kasihnya itu besar. Nah kalau kita hubungkan bagian PL ini dengan bagian PB, sinkron, cocok. Kenapa orang Kristen selalu berdoa menutup dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau nggak ada Yesus Kristus, ngapain doa kita didengar? Sama seperti perempuan janda itu. Waktu kita datang kepada Tuhan, dia ingat, gara-gara kamu Elia, Tuhan jadi ingat dosa-dosa kita. Lah waktu kita datang ke sini apa Tuhan nggak ingat dosa kita? Ingat, hari ini saya khotbah di sini, Tuhan juga ngerti dosa saya apa. Kesalahan saya apa, kekurangan saya apa. Hanya karena Yesus Kristus itu datang mengampuni segala dosa kita di atas kayu salib. Menanggung dosa kita di atas kayu salib. Menanggung kesalahan kita di atas kayu salib. Makanya waktu saya datang kepada Tuhan, Tuhan tetap dengar saya. Tuhan tetap menjawab saya. Karena segala dosa, kesalahan saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan mau memperbarui hidup saya setelah itu. Dia tetap dengar saya, walaupun saya adalah orang yang lemah. Dan penuh dengan kekurangan. Jadi ini sebenarnya kisah tentang anugerah Tuhan yang nanti semakin nyata, semakin jelas di mana? Di dalam perjanjian baru, dalam Yesus Kristus. Tuhan yang sama, yang beranugerah. Bapak Ibu, jadi yang pertama saya mengajak kita merenungkan adalah di dalam bagian ini. Bagaimana anugerah Tuhan itu melimpah. Karena kalau tidak, ya doa-doa kita itu sebenarnya adalah doa-doa yang begitu egois, doa yang penuh dosa, doa-doa yang sebetulnya itu tidak harus Tuhan itu kabulkan. Nah, oke, itu bagian pertama yang saya rasa ingin bagikan kepada kita sekalian. Supaya kita bisa melihat berdoa itu adalah hak yang istimewa. Karena kalau enggak kita akhirnya ributnya bukan merasa ini hak istimewa. Masalah adalah kita cari cara. Gimana doa saya supaya didengar Tuhan. Doa yang keras suaranya, doa yang berselonjor. Seperti Elia caranya. Tapi waktu kita mengerti bahwa doa itu adalah anugerah Tuhan. Kita datang dengan kesadaran, ya Tuhan, kalau bukan Tuhan yang terima, apa aja usaha saya juga percuma. Nah, jadi kita datang pertama dengan anugerah. Nah, kemudian yang kedua, ya kita akan melihat ya bagaimana sebenarnya kisah daripada doa ini. Topik kedua yang penting adalah kita selalu melihat bagian ini adalah tentang apa? Tentang apa? Perempuan ini butuh apa? Makan. Oke, kemudian perempuan ini butuh apa? Butuh anaknya. Hidup lagi, butuh anaknya itu ada. Kita itu doa seringkali bicara tentang apa? Apa yang kamu doakan? Rumah saya. Apa yang kamu doakan? Keluarga saya. Apa yang kamu doakan? Karir saya. Apa yang kamu doakan? Keuangan saya.
Apa yang kamu doakan? Apa? Nah, kita perhatikan di sini kelihatan sekali dalam strukturnya gitu ya. Ini memang berbicara tentang apa? Perempuan kehilangan apa? Kehilangan anaknya. Kemudian Tuhan jawab dengan anugerahnya, kebaikannya, walaupun perempuan ini juga tidak sempurna, tapi Tuhan jawab. Nah, kuncinya itu ada di ayat ke-24. Dikatakan bahwa segala mukjizat ini, segala jawaban doa ini kemudian dikunci di ayat 24 dengan perkataan perempuan itu kepada Elia. Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Itu keluar namanya pengakuan iman. Apa yang kamu cerita tentang Tuhan itu benar. Nah, di sini penulis daripada 1 Samuel sebenarnya bukan bicara tentang Tuhan yang memuaskan apa yang kamu perlukan. Karena buat penulis 1 Raja-Raja yang paling penting adalah siapa yang kamu temukan dalam kondisi seperti ini. Siapa yang kamu temukan, itu. Maka dia menutup ini sebelum nanti pindah ke bagian berikutnya adalah yang paling besar, paling penting adalah janda ini ketemu siapa? Ketemu siapa dia? Ketemu Tuhan yang benar. Ketemu Yahweh. Ketemu Tuhan yang di dalam perjanjian baru nanti menyatakan bahwa dia adalah Yahweh, dia adalah Immanuel, dia adalah Allah Tritunggal. Itu adalah hal yang paling penting bagi penulis bahkan di dalam perjanjian lama. Bagi 1 Raja-Raja. Kamu ketemu sama Tuhan, itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu di dalam kita itu berdoa. Apa yang Tuhan jawab itu penting. Tapi waktu Tuhan jawab apa, kita ketemu dengan siapa. Anda semakin mengenal gak Tuhan itu seperti apa. Makanya di dalam parenting, boleh enggak kasih hadiah? Boleh. Terus apa yang membedakan orang tua itu memberikan hadiah itu baik dengan salah? Kalau orang tua di dalam memberikan hadiah, kemudian anak itu selalu ingat hadiah. Apa yang papa kasih, apa yang mama kasih, kita mendidik dengan salah. Tapi kalau hadiah itu diberikan, kemudian anak itu mikir, siapa yang kasih? Kenapa papa mama kasih? Kenapa papa mama rela kasih? Kenapa papa mama tahu barang yang saya butuhkan? Itu parenting sehat. Nah caranya apa? Ada caranya. Salah satunya adalah jangan kasih hadiah itu cuma kasih hadiah. Kasih hadiah sambil ceritakan diri kita. Kasih hadiah. Bisa, ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Nih kasih ya, senang main sana. Hadiah. Tapi di dalam parenting, ulang tahun kasih hadiah. Kamu tahu enggak kenapa papa kasih hadiah? Kenapa? Ya karena aku ulang tahun. Aku ulang tahun. Aku dapat apa? Kasih tahu. Karena papa, mama sayang sama kamu. Lain tuh begitu dia dengar dia mulai, oh hadiah ini karena papa mama sayang saya. Itu beda. Maka anak itu akan bertumbuh nanti lihat apa? Bukan hadiahnya. Hadiahnya apa buat saya tapi siapa yang kasih? Mana yang lebih penting? Barang ini, apa ini, atau siapa dia? Nah Bapak Ibu maka di dalam doa satu hal yang penting kita menemukan itu. Berdoa apa untuk apa boleh. Tapi waktu Tuhan jawab satu-satu. Apa kuliah saya Tuhan? Tuhan kasih tahu. Apa kerja saya? Tuhan kasih tahu. Apa keuangan saya? Tuhan kasih tahu. Boleh. Tapi kita harus terus mengarahkan, terus tanya, Tuhan kenapa Tuhan kasih begini? Rancangan Tuhan buat saya apa? Tuhan saya ini siapa Tuhan? Sebegitu baikkah Tuhan saya sampai engkau kasih keluarga yang baik, engkau kasih saya keuangan yang baik, engkau kasih pekerjaan saya yang baik. Kenapa engkau kasih saya yang baik Tuhan? Saya ini siapa? Saya ini layak atau saya tidak layak? Kenapa engkau mengasihi saya yang tidak layak? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sama Tuhan, sang pemberi itu lebih dekat. Sehingga waktu hidup itu naik turun. Iman kita tuh gak lihat apa. Iman saya kuat.
Kenapa? Karena saya punya apa? Punya apa kamu? Punya rumah. Punya apa kamu? Punya mobil bagus. Punya apa kamu? Punya keluarga yang baik. Punya apa kamu? Punya posisi yang baik. Saya punya apa? Tapi waktu imannya ditanya, gimana kondisi imanmu sekarang? Saya punya apa sekarang? Rumah enggak ada. Kerjaan enggak beres. Mana Tuhan? Ngapain gereja? Ngapain baca Alkitab? Ngapain doa? Karena ketemunya apa? Apa? Iman itu apa? Kalau siapa? Naik turun hidup. Kita enggak tanya, saya enggak punya rumah, saya enggak punya pekerjaan, teman saya meninggalkan saya. Apa yang saya punya? Enggak ada. Berkurang. Tapi siapa yang saya punya? Siapa yang menjaga saya? Siapa yang tidak mengenalkan saya? Siapa yang tidak meninggalkan saya? Nah, mengenal siapa itu lebih kuat. Karena hidup itu pasti naik turun, percaya Bapak Ibu. Anda lebih pengalaman dari saya. Gak ada hidup itu yang gak naik turun, kekayaan, relasi, posisi, jabatan, popularitas. Pasti naik turun. Tapi orang Kristen, makanya orang Kristen yang berdoa hanya untuk apa aja, itu pasti naik turun hidupnya iman. Tapi begitu dia semakin mengenal siapa yang memberi, siapa yang menjawab doa, kepada siapa aku berdoa, tambah kenal. Gak peduli hidup kita naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Itu gak terpengaruh. Kenapa? Karena apa itu berubah. Rekening saya berubah, rumah saya berubah, keluarga saya berubah, pasangan saya berubah, anak saya berubah. Tapi Tuhan berkata, Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, mungkin saya kelamaan ya, tapi saya tutup deh ya 3 menit lagi. Hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan. Berkaitan dengan doa syafaat. Tadi kita sudah doa secara umum, tapi yang ketiga adalah bagaimana Elia itu mendoakan akan anak yang mati itu. Di dalam anugerah Tuhan, terlepas dari kesalahan daripada wanita itu, keegoisan daripada wanita itu, dia berdoa buat anak itu. Mensyafaatkan untuk wanita itu. Tuhan, perempuan ini kehilangan anaknya Tuhan, Engkau dengarkan doaku. Ini adalah doa syafaat. Doa syafaat itu kita mendoakan orang lain. Karena kadang-kala orang lain itu butuh bantuan doa kita. Kadang-kala orang lain tidak bisa berdoa. Ya kadang-kala kan kita itu ada pergumulan sampai saya mau berdoa enggak bisa. Gitu ya. Nah maka kemudian kita, oh kalau gitu saya doakan. Gitu ya. Nah kadang-kala begitu. Atau kadang-kala ya orangnya bisa berdoa. Tetapi kita support dia di dalam doa. Dalam kelompok kecil kan gitu ya. Ada yang mau didoakan? Oh ya support doa ini. Ya dia bisa doa tapi kita support doa. Nah doa syafaat adalah hal yang sudah ada lama ya di dalam perjanjian lama juga sampai ke dalam perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama ada Musa mendoakan untuk Israel, mensyafaatkan. Ada juga Daniel yang mensyafaatkan bagi umat Israel. Dan kita juga tahu Tuhan Yesus juga mensyafaatkan ya doa-doanya misalkan di dalam Yohanes pasal 17. Untuk mereka murid-murid aku berdoa ya Bapa, mensyafaatkan bagi murid-murid. Di dalam Ibrani juga dikatakan kita memiliki imam besar yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Ada. Nah, di situ adalah kita melihat syafaat itu menjadi satu hal yang penting ya di dalam kehidupan kita. Nah ini nggak panjang, saya cuma mau bilang begini. Kemarin di dalam Prahud begitu ya, menyambut HUT ke-38 GKI Sunter, kita ada satu kegiatan nonton bareng gitu ya. Jadi ada 400 orang ya terutama juga dari kelompok kecil kita. Itu support dari Prahud ini kemudian kita nonton bareng begitu ya. Nah di dalam film itu ada satu hal yang dikutip begitu ya oleh salah satu karakternya begitu. Dia sakit ya terus dia bilang sama satu orang tokoh utamanya di situ. Dia bilang di ranjang sakit dia bilang, kamu bilang kamu mau doain saya. Waktu kamu berkunjung beberapa hari yang lalu. Kamu sudah doakan saya belum? Tokoh utamanya di situ diam. Kemudian dengan diri dia bilang, belum. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya cuma mengingatkan satu praktek rohani. Kalau kita berkata, kita saudara seiman, kita mau mendoakan orang. Lebih baik Anda benar-benar doakan orang itu.
Kalau belum siap, nggak usah bilang saya mau doakan. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang saya mau doakan, benar-benar doakan. Nah saya bagikan kalau praktek spiritual saya, spiritual practice saya, Anda nggak harus tiru. Tapi buat saya salah satu cara yang saya pakai buat saya adalah, kalau saya bilang, saya doakan kamu. Baik langsung begitu ya, ketemu tapi nggak ada waktu, begitu dia harus pergi ya, atau lewat WhatsApp atau lewat ternyata nggak bisa langsung doakan. Saya bilang saya akan doakan. Nah praktek rohani saya adalah menunjukkan keseriusan doa saya biasa itu mulai dengan dua cara. Cara pertama saya mulai dengan doa Bapa kami. Dalam artian gimana? Jadi misalkan saya bilang begini ya, Pak Martin ada pergumulan ya? Ada gitu. Oke nanti saya doakan Pak ya, Pak Martin ya, ya gitu kan. Nah setelah itu selesai, bisa, boleh doa langsung nggak? Oh Tuhan tolong Pak Martin ada kesulitan, boleh juga ya. Tapi kalau praktek rohani yang saya pakai untuk menunjukkan saya itu serius mendoakan dia, saya selalu tambahkan sesuatu di depan. Untuk menunjukkan Tuhan saya kasih waktu saya kasih konsentrasi saya memang berdoa buat dia. Yang pertama adalah biasa saya doa Bapa kami di surga at least 1 kali. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu ya. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, baru saya tambah. Tuhan, saya doain Pak Martin tadi ini, begitu. Atau yang kedua, biasa praktek rohani saya itu, ya saya biasa kirim ayat. Oh ada pergumulan ini, misalkan baru-baru ini ada salah satu jemaat, ya datang kepada saya support dalam doa, ya ada masalah hukum ya, saudaranya masuk penjara, ketemu pengacara yang sulit, ya keluar uang udah puluhan juta. Nah kemudian saya juga kasih support begitu ya, misalkan saya kirim ayat gitu ya, manusia merancang-rancangkan mereka-rekakan yang jahat ya, tetapi Tuhan merancangkan demi kebaikan. Nah biasa setelah saya kirim gitu saya juga doain gitu kan, kalau via WhatsApp gitu ya, saya doakan ya, nah biasa saya juga ulang lagi ayat itu. Tuhan manusia merancangkan yang jahat, tapi Tuhan Kau merancangkannya untuk kebaikan, baru saya kemudian tambah, Tuhan tolong dia ini susah banget Tuhan. Tuhan kasih tunjuk siapa yang bisa tolong. Gitu ya, seperti Yusuf dipakai Tuhan, bangsa Israel tertolong karena Yusuf. Tuhan kasih tolong nih ada orang, Tuhan utus supaya masalah hukum dia ini, masalah yang di penjara, masalah sama polisi, masalah pengacara, ada orang yang bisa bantu Tuhan. Amin. Nah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, itu saya sharing. Tapi artinya adalah saya hendak mengajak kita ingat loh, doa syafaat itu penting. Kita doa, kita support orang, doa itu ada kuasa. Seperti yang kita lihat di dalam doa daripada Elia. Tuhan yang sama, yang Elia berdoa, Tuhan yang sama kita sekarang juga berdoa. Hanya tunjukkanlah kasih kita di dalam saling mendoakan, dan biarkan mendoakan syafaat itu sungguh-sungguh. Dan kalau ditanya, tahu dari mana Johan? Tahu sungguh-sungguh. Saya tidak berani bilang orang lain. Tapi kalau saya bilang, saya kasih pikiran saya kasih waktu saya. Saya doa Bapa kami dulu, saya berpikir saya menyerahkan diri sama Tuhan, baru saya tambahkan doa. Saya bilang, tanda saya peduli kepada jemaat yang saya doakan satu, apa? Saya kasih waktu, at least apa? 1 waktu doa Bapa kami. Karena kenapa saya kasih waktu begitu panjang? Kenapa saya kasih waktu untuk membuang-buang waktu? Orang bilang, oh doa Bapa kami baru doa, langsung aja doa, Tuhan tolong si Martin, amin. Bisa enggak? Bisa, boleh kalau mau. Tapi buat saya kalau saya ditanya, itu praktek rohani saya. Menunjukkan, yes, kamu berharga buat saya. Jadi saya kasih kata-kata, doa, persiapan. Saya kasih waktu saya doakan kamu. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita sekalian mendoakan syafaat dengan lebih sungguh, satu dengan yang lain, banyak hal Tuhan akan kerjakan. Terutama juga ya untuk pelayanan di GKI PIK di tempat ini. Mari kita bersama-sama menutup mata kita berdoa.